Pernahkah kamu merasa pasanganmu mulai berubah? Hal-hal kecil yang dulu hangat, kini terasa hambar. Momen-momen bersama mulai terasa seperti kewajiban, bukan kesenangan. Jika kamu merasakannya, mungkin ini saatnya waspada. Dalam video kali ini, kita akan membahas 10 ciri pasangan yang sudah bosan dengan kamu. Tanda-tandanya bisa halus, tapi seringkali merusak hubungan perlahan. Memahami tanda ini penting agar kamu tidak terus terluka atau merasa tersisih. Jangan biarkan hatimu diperlakukan seolah tidak berarti. Kamu akan mengenali pola-pola perubahan sikap yang sering dianggap sepele. Jarang memberi kabar, acuh saat bersama, hingga tidak lagi merayakan momen penting. Semua itu sebenarnya memberi sinyal hati yang menjauh. Mengenali tanda ini lebih awal akan membantumu mengambil langkah bijak. Mari kita mulai. 1. Jarang memberi kabar atau merespons pesanmu. Di awal hubungan, setiap pesan selalu dinanti. Setiap sapaan darinya membawa hangat di hati. Setiap "selamat pagi" atau "selamat malam" terasa seperti hadiah kecil. Kamu merasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai. Namun lama-lama, hal itu mulai berubah. Pesanmu sering tidak dibalas segera. Balasan yang dulu hangat kini singkat, dingin, dan terkesan terburu-buru. Awalnya kamu mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin dia sibuk. Hari demi hari, pola itu terus berulang. Kamu menunggu dengan sabar, berharap perhatian kecil darinya muncul. Tapi yang datang hanyalah kesunyian. Rasa rindu dan harapan mulai bercampur dengan kecewa. Setiap notifikasi di ponsel kini membawa kecemasan. Bukan lagi kebahagiaan, tapi pertanyaan, apakah dia akan membalas? Kamu menunggu, menatap layar, berharap muncul namanya. Namun layar tetap hening, dan hati perlahan terasa sakit. Rasa sabar berubah menjadi keraguan. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah kamu tidak cukup penting baginya? Apakah cinta yang kamu beri selama ini dianggap biasa saja? Kamu mencoba berbicara, menanyakan alasannya. Jawaban yang diterima pun sering terdengar datar atau menghindar, seolah dia tidak peduli dengan perasaanmu. Dan hal itu membuatmu merasa sendiri, meski masih bersamanya. Rasa diabaikan ini jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran, karena pertengkaran masih ada interaksi, ada emosi yang nyata. Sedangkan diabaikan, kamu seperti berbicara kepada dinding, tidak ada respon, tidak ada pengakuan, hanya kesepian yang menempel. Setiap pesan yang tidak dibalas adalah jarak yang perlahan melebar. Kamu mulai merasa seperti orang asing dalam hubungan sendiri. Sikap yang dulu hangat kini digantikan dengan acuh tak acuh. Dan ketidakpedulian ini membunuh rasa aman yang pernah ada. Kamu mungkin mencoba mencari alasan untuknya. Mungkin dia capek, sibuk, atau memang sedang stres. Tapi hatimu tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar alasan sederhana. Ada tanda bahwa perhatiannya perlahan mulai memudar. Dalam diam, kamu mulai menilai dirimu sendiri. Apakah kamu salah? Apakah kamu kurang menarik? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui setiap malam. Padahal masalahnya bukan padamu, tapi pada ketidakpedulian mereka. Setiap hari menunggu balasan terasa seperti ujian tiada akhir. Kamu ingin menyerah, tapi masih tersisa secercah harapan. Harapan yang lambat laun membuatmu terluka lebih dalam. Karena kamu berharap pada seseorang yang hatinya sudah tidak utuh lagi. Kamu mulai menyadari pola ini bukan kebetulan. Bukan karena kesibukan sesaat, tapi tanda hati yang bosan. Ketidakpedulian itu menjadi jarak emosional yang nyata. Dan jarak ini jauh lebih berat daripada sekadar perpisahan fisik. Di saat ini, kamu belajar satu hal penting. Cinta tidak bisa dijaga sendirian. Jika perhatian dan komunikasi menghilang, hubungan akan retak perlahan. Dan menunggu seseorang yang bosan hanya memperpanjang luka. Kamu berhak mendapatkan perhatian yang tulus. Bukan sekadar sapaan singkat atau balasan asal-asalan. Kamu berhak dicintai dengan sepenuh hati. Dan tidak harus terus berharap pada seseorang yang sudah tidak peduli. Renungan untukmu di poin 1 ini. Ketika pasangan jarang memberi kabar, itu adalah alarm yang nyata. Kamu tidak salah karena merasa terluka. Itu wajar. Belajar menerima kenyataan ini bukan menyerah pada cinta,
tapi memberi ruang bagi dirimu untuk dicintai sepenuh hati. Kesabaran ada batasnya, dan disitulah harga dirimu diuji. Jika setiap pesan selalu diabaikan, jangan terus memaksakan diri. Yang penting bukan seberapa lama bertahan, tapi seberapa bijak kamu menjaga hati sendiri. Mengabaikan tanda-tanda ini hanya akan memperpanjang luka. Belajar melihat dan menerima bahwa hatinya mulai bosan adalah langkah awal. Kamu tidak salah, dan bukan berarti kurang berarti. Yang salah adalah mereka yang memilih menjauh tanpa memberi alasan. Percayalah, perhatian dan komunikasi adalah fondasi cinta. Jika itu hilang, hubungan akan retak perlahan, dan kamu berhak memilih melangkah pergi atau memberi ruang untuk dirimu sendiri. 2. Tanpa acuh atau kurang antusias saat bersama. Di awal hubungan, setiap pertemuan terasa istimewa. Setiap senyum, setiap tatapan, memberi hangat di hati. Kamu merasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai. Semua terasa hidup ketika kalian bersama. Namun seiring waktu, perubahan mulai terlihat. Dia tidak lagi menatapmu dengan mata yang penuh perhatian. Senyumnya kini terlihat dipaksakan, dan tatapannya mudah terganggu hal lain. Kamu mulai merasakan ada jarak yang tak terlihat tapi nyata. Percakapan yang dulu mengalir lancar, kini sering terputus. Dia sering menanggapi dengan singkat, terdengar acuh, bahkan setengah hati. Kamu mencoba memahami, berpikir mungkin ada masalah atau kelelahan. Namun rasa dingin itu terus hadir setiap kali kalian bersama. Ketika bersama, kamu merasa seperti sendirian. Kamu bercerita, tapi dia tidak benar-benar mendengarkan. Responsnya lambat, sering melirik ponsel atau menatap sekeliling. Dan hal itu membuat hatimu mulai merasakan kecewa yang dalam. Momen kebersamaan yang dulu membawa kebahagiaan, kini terasa hampa. Kamu mencoba tersenyum, berharap dia akan kembali hangat seperti dulu. Tapi senyum itu jarang dibalas dengan perhatian nyata. Perasaan diabaikan perlahan mulai menekan hatimu. Rasa acuh itu juga muncul dalam tindakan kecil. Dia jarang memelukmu, jarang menggenggam tanganmu. Kamu merasa kehilangan sentuhan emosional yang dulu begitu berarti. Dan setiap kali kamu berharap, rasa kecewa selalu datang lebih dulu. Kamu mulai mempertanyakan apa yang salah pada dirimu. Apakah kamu terlalu membosankan, kurang menarik, atau terlalu menuntut? Pertanyaan itu menggerogoti kepercayaan dirimu setiap hari. Padahal masalahnya bukan padamu, tapi pada hatinya yang mulai menjauh. Setiap momen bersama seharusnya membawa kehangatan, tapi kini hanya ada kesunyian dan jarak emosional yang melelahkan. Kamu mencoba berbicara, mencoba menyadarkannya, tapi seringkali jawabannya datar atau menghindar. Dia mungkin mengatakan, "Aku baik-baik saja." Tapi tindakan dan bahasa tubuhnya berkata sebaliknya. Seiring waktu, kebersamaan terasa seperti kewajiban, bukan lagi momen yang menyenangkan, tapi sekadar rutinitas. Kamu merindukan kehangatan yang dulu ada, tapi yang muncul hanyalah keacuhan yang menekan hati. Kamu belajar bahwa cinta tidak bisa bertahan dengan satu pihak yang peduli. Ketika antusiasme dan perhatian hilang, hubungan mulai rapuh. Dan diam-diam, jarak emosional itu menjadi luka yang dalam. Luka yang perlahan mengikis kepercayaan dan kebahagiaanmu. Kamu mulai sadar bahwa tidak ada yang salah pada dirimu. Kehilangan antusiasme pasangan bukan cerminan nilaimu. Ini adalah tanda bahwa hatinya sudah tidak sehangat dulu. Dan memahami hal ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri sendiri. Kamu mulai memberi ruang untuk diri sendiri. Belajar menghargai perasaanmu sendiri. Karena tetap berharap pada seseorang yang acuh hanya memperpanjang luka. Dan rasa sakit itu hanya akan semakin berat jika dibiarkan. Renungan untukmu di poin 2 ini. Ketika pasangan tampak acuh saat bersama, itu adalah tanda yang jelas. Kamu berhak mendapatkan perhatian yang tulus, bukan setengah hati. Belajar menerima kenyataan ini bukan menyerah pada cinta, tapi memberi ruang bagi dirimu untuk dicintai sepenuh hati. Kesabaran ada batasnya, dan jarak emosional itu nyata. Jika setiap momen bersama terasa hampa, jangan terus memaksakan diri. Yang penting bukan berapa lama bertahan,
Tapi seberapa bijak kamu menjaga hati sendiri. Mengabaikan tanda-tanda ini hanya memperpanjang luka. Belajar melihat dan menerima bahwa hatinya mulai menjauh adalah awal pemulihan. Kamu tidak salah, dan bukan berarti kurang berarti. Yang salah adalah orang yang memilih acuh tanpa memberi perhatian. Percayalah, perhatian dan antusiasme adalah fondasi hubungan yang sehat. Jika itu hilang, cinta tidak akan bertahan lama. Dan kamu berhak memilih melangkah pergi atau memberi ruang untuk dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada menunggu yang acuh. 3. Sering menunda atau membatalkan rencana. Di awal hubungan, setiap janji terasa istimewa. Setiap rencana untuk bertemu selalu dinanti dengan antusias. Kamu merasa diperhatikan dan dicintai, seolah waktu bersamanya adalah hadiah. Setiap momen membawa kehangatan dan kebahagiaan yang nyata. Namun perlahan, hal itu mulai berubah. Rencana yang dulu selalu ditepati kini sering ditunda. Janji hangat yang dibuat dengan senyum tulus kini dibatalkan tanpa alasan jelas. Kamu mulai merasakan ada ketidakseriusan yang tersembunyi di balik kata-kata manis. Awalnya, kamu mencoba memahami, mungkin dia sibuk, lelah, atau ada urusan mendesak. Tapi ketika pembatalan terus berulang, keraguan mulai muncul. Ini bukan sekadar kebetulan, tapi tanda hati yang mulai menjauh. Setiap kali janji dibatalkan, hatimu tertusuk. Kamu menunggu dengan harapan, tapi kenyataan berbeda. Alasan yang diberikan terdengar datar atau dipaksakan. Kamu merasa tidak dihargai, seperti pilihan terakhirnya. Rasa kecewa bercampur frustasi. Kamu ingin marah, ingin protes, tapi takut kehilangan. Setiap pembatalan membuatmu mempertanyakan posisimu. Apakah kamu masih penting, atau sekadar hiburan sesaat? Kamu mencoba menahan diri, menahan rasa sakit yang terus datang. Tapi tiap kali menunggu, rasa cemas semakin menumpuk. Kamu merasa seperti dijadikan prioritas kedua atau terakhir. Dan luka itu semakin dalam, meski dia mungkin tidak menyadarinya. Tidak hanya membatalkan, kadang dia menunda dengan janji palsu. Kita bisa besok, lain kali pasti. Kata-kata itu terdengar kosong. Kamu menunggu lagi dan lagi, berharap perubahan muncul. Namun perubahan itu tak kunjung datang, dan kesabaranmu mulai habis. Kamu mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah kamu terlalu menuntut? Kurang menarik? Pertanyaan itu menghantui setiap malam, merusak rasa percaya dirimu. Padahal masalahnya bukan padamu, tapi pada ketidakseriusan mereka. Setiap pembatalan membuat kebersamaan terasa hampa, seperti ada ruang kosong di hatimu yang tidak bisa diisi lagi. Kamu ingin tetap percaya, tapi bukti berkata lain. Dan perlahan, kamu sadar hubungan ini kehilangan arah. Kamu belajar bahwa konsistensi adalah tanda cinta yang nyata. Jika seseorang terus menunda atau membatalkan, itu sinyal hati yang menjauh. Tidak ada kata manis atau usaha kecil yang mampu menutupi ketidaktertarikan itu. Menerima kenyataan ini adalah langkah awal untuk melindungi diri sendiri. Kamu mulai memberi perhatian pada dirimu sendiri. Belajar untuk tidak selalu menunggu seseorang yang tidak menghargai waktumu. Mencintai diri sendiri lebih penting daripada menunggu janji yang tak pasti. Dan perlahan, kamu memahami bahwa rasa sakit ini adalah guru yang bijak. Renungan untukmu di poin 3 ini. Ketika pasangan sering menunda atau membatalkan rencana, itu adalah tanda hati yang menjauh. Kamu berhak mendapatkan perhatian dan kehadiran nyata, bukan janji kosong. Belajar menerima kenyataan ini bukan berarti menyerah pada cinta, tapi melindungi dirimu dari luka yang lebih dalam. Kesabaran ada batasnya, dan menunggu janji yang tak ditepati hanya memperpanjang luka. Jika setiap rencana sering dibatalkan, jangan terus memaksakan diri. Yang penting bukan seberapa lama bertahan, tapi seberapa bijak kamu menjaga hati sendiri. Mengabaikan tanda-tanda ini hanya membuatmu terluka lebih lama. Belajar melihat dan menerima bahwa ketidaktertarikan itu nyata adalah langkah pemulihan. Kamu tidak salah, dan bukan berarti kurang berarti. Yang salah adalah orang yang memilih membatalkan tanpa peduli perasaanmu. Percayalah, konsistensi adalah tanda cinta yang nyata. Jika itu hilang, hubungan tidak akan bertahan lama.
dan kamu berhak memilih melangkah pergi atau memberi ruang untuk dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada menunggu seseorang yang bosan. 4. Minim kontak fisik atau kasih sayang. Di awal hubungan, setiap sentuhan terasa istimewa. Senyum, pelukan, atau genggaman tangan memberi hangat di hati. Setiap momen bersama terasa dekat, aman, dan dicintai. Kamu merasa bahwa kasih sayang itu nyata, tidak sekadar kata-kata. Namun perlahan, perubahan mulai terlihat. Pelukan yang dulu panjang dan tulus kini semakin singkat. Sentuhan kenyang yang dulu hangat kini terasa dingin atau terpaksa. Kamu mulai merasakan jarak yang tidak bisa diukur dengan kata. Percakapan hangat dan tawa kini sering diselingi kesunyian. Setiap kali kamu ingin mendekat, dia tampak menghindar. Genggaman tangan yang dulu menenangkan kini sering dilepaskan lebih cepat. Dan hal itu membuat hatimu merasa ditolak. Meski tidak diucapkan, kamu mencoba memahami, berpikir mungkin dia sedang sibuk atau lelah. Tapi ketika pola ini terjadi terus-menerus, hatimu mulai resah. Ini bukan sekadar kelelahan, tapi tanda hati yang mulai menutup. Hati yang dulu hangat kini terlihat acuh dan jauh. Setiap kali kamu mencoba mendekat, rasa canggung muncul. Dia menahan diri, jarang memulai kontak fisik. Kamu merasa seperti asing di sampingnya sendiri. Kehadiranmu seolah tidak lagi berarti secara emosional. Kamu mulai merasakan kekosongan di saat yang seharusnya hangat. Pelukan yang dulu memberi kenyamanan kini hanya mimpi. Sentuhan kecil yang dulu menguatkan kini jarang terjadi. Dan setiap momen bersama terasa hampa. Meski secara fisik tetap bersama, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah kamu kurang menarik, terlalu menuntut, atau salah dalam bertindak? Pertanyaan itu menghantui malam-malammu, membuatmu gelisah. Padahal masalahnya bukan padamu, tapi pada hatinya yang mulai menjauh. Kontak fisik bukan sekadar simbol cinta, tapi bahasa hati. Ketika itu berkurang, cinta terasa semakin jauh. Setiap pelukan yang dihindari adalah jarak emosional yang nyata. Dan jarak itu perlahan mengikis rasa aman dan bahagiamu. Kamu mungkin mencoba berbicara atau menegur dengan lembut. Namun jawabannya datar. Tidak ada usaha nyata untuk berubah. Sikap itu lebih menyakitkan daripada kata kasar sekalipun. Karena itu menunjukkan betapa dia mulai kehilangan perasaan. Setiap kontak fisik yang hilang meninggalkan luka kecil. Luka yang terus menumpuk menjadi beban emosional berat. Kamu merasa kurang dicintai, kurang dihargai, dan tersisihkan. Dan rasa sakit itu semakin dalam, meski dia mungkin tidak menyadarinya. Kamu belajar satu hal penting, cinta bukan hanya kata-kata. Kasih sayang yang nyata terlihat dari tindakan, sentuhan, dan perhatian. Jika itu hilang, hubungan akan perlahan retak. Menunggu orang yang menahan kasih sayang hanya memperpanjang luka. Kamu mulai memberi perhatian pada dirimu sendiri, belajar mencintai diri tanpa harus bergantung pada sentuhan yang hilang. Karena mencintai diri sendiri lebih penting daripada menunggu perhatian yang tak pasti. Dan perlahan, kamu menyadari bahwa rasa sakit ini mengajarkan ketegaran. Kamu mungkin merasa sedih, marah, atau kecewa. Itu wajar. Karena kehilangan kontak fisik menyentuh sisi emosional terdalam. Tapi menerima kenyataan adalah langkah awal pemulihan. Renungan untukmu di poin 4 ini. Ketika pasangan minim kontak fisik atau kasih sayang, itu tanda hati yang mulai menutup. Kamu berhak dicintai dengan tindakan nyata, bukan sekadar kata manis. Belajar menerima kenyataan ini bukan menyerah pada cinta, tapi melindungi dirimu dari luka yang lebih dalam. Kesabaran ada batasnya, dan menunggu kasih sayang yang tak ada hanya memperpanjang luka. Jika setiap momen terasa hampa, jangan terus memaksakan diri. Yang penting bukan seberapa lama bertahan, tapi seberapa bijak kamu menjaga hati sendiri. Mengabaikan tanda-tanda ini hanya membuatmu terluka lebih lama. Belajar melihat dan menerima bahwa hatinya mulai menutup adalah langkah pemulihan. Kamu tidak salah. Dan bukan berarti kurang berarti. Yang salah adalah orang yang memilih menjauh tanpa memberikan kehangatan. Percayalah, kasih sayang adalah fondasi cinta yang nyata. Jika itu hilang, hubungan tidak akan bertahan lama. Dan kamu berhak memilih melangkah pergi atau memberi ruang untuk dirimu sendiri.
Mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada menunggu cinta yang dingin. 5. Tidak lagi tertarik mendengar ceritamu. Di awal hubungan, setiap cerita yang kamu bagikan selalu mendapat perhatian. Dia mendengarkan dengan mata yang fokus dan senyum yang hangat. Setiap pengalamanmu, baik besar maupun kecil, selalu dianggap penting. Kamu merasa dihargai, didengar, dan dicintai sepenuh hati. Namun perlahan, semuanya berubah. Cerita yang dulu menyenangkan kini terdengar seperti beban baginya. Dia sering menanggapi dengan singkat, bahkan tampak bosan. Kamu mulai merasakan jarak emosional yang tidak terlihat tapi nyata. Kamu bercerita tentang harimu, hal-hal yang membuatmu bahagia atau sedih. Dia kadang mengalihkan perhatian, menatap ponsel, atau menatap sekeliling. Responnya datar, tanpa empati, seolah tidak peduli dengan apa yang kamu rasakan. Dan setiap kata yang kamu ucapkan terasa tidak berarti lagi. Awalnya kamu mencoba memahami, berpikir mungkin dia lelah atau sedang sibuk. Tapi ketika pola ini terus terjadi, hatimu mulai gelisah. Kamu merasa seperti berbicara pada dinding, bukan pada pasanganmu sendiri. Dan rasa kesepian itu lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Setiap kali kamu membuka hati, berharap didengar, harapan itu pupus. Dia tidak lagi ingin tahu tentang mimpi, kekhawatiran, atau kegembiraanmu. Setiap cerita yang kamu bagikan dibalas dengan singkat atau setengah hati. Dan perlahan, kamu mulai mempertanyakan apakah hatimu masih penting baginya. Kamu merasa ditolak tanpa kata. Rasa sakitnya tersembunyi, tapi menumpuk dalam setiap percakapan yang terhenti. Kamu ingin marah, ingin protes, tapi takut memperkeruh suasana. Hati yang dulu hangat kini terasa dingin dan jauh. Minimnya perhatian ini merusak kepercayaan dirimu. Kamu mulai mempertanyakan apakah layak dicintai sepenuh hati. Setiap cerita yang diabaikan menanamkan rasa tidak berharga. Padahal masalahnya bukan pada ceritamu, tapi pada hatinya yang sudah bosan. Kamu mencoba berbagai cara untuk menarik perhatiannya. Bercerita lebih dramatis, lebih menarik, atau lebih lucu. Tapi semuanya tampak sia-sia, karena dia sudah menutup diri. Dan rasa sakit itu terasa semakin dalam setiap hari. Kamu belajar bahwa cinta tidak bisa bertahan hanya dengan satu pihak yang peduli. Jika perhatian dan minat hilang, hubungan akan perlahan rapuh. Setiap cerita yang tidak didengar adalah tanda hati yang menjauh. Dan tetap berharap pada mereka hanya memperpanjang luka. Kamu mulai memberi perhatian pada dirimu sendiri. Belajar berbicara dan berbagi dengan diri sendiri, tanpa bergantung pada pengakuan pasangan. Mencintai diri sendiri lebih penting daripada menunggu perhatian yang tidak datang. Dan perlahan, kamu memahami bahwa rasa sakit ini mengajarkan ketegaran. Kamu mungkin merasa sedih, kecewa, atau marah. Itu wajar, karena tidak didengar menyentuh sisi emosional terdalam. Tapi menerima kenyataan adalah langkah awal pemulihan. Kamu tidak salah, yang salah adalah orang yang menolak mendengar hatimu. Setiap cerita yang diabaikan mengajarkan bahwa cinta harus saling memberi. Jika hanya satu pihak yang peduli, hubungan tidak akan bertahan lama. Kamu berhak mendapatkan cinta yang tulus, yang mendengar dan menghargai perasaanmu. Bukan yang hadir secara fisik tapi tidak hadir secara emosional. Renungan untukmu di poin 5 ini. Ketika pasangan tidak lagi tertarik mendengar ceritamu, itu tanda hati yang mulai menjauh. Kamu berhak dicintai dengan perhatian dan empati nyata, bukan sekadar hadir secara fisik. Belajar menerima kenyataan ini bukan berarti menyerah pada cinta, tapi melindungi dirimu dari luka yang lebih dalam. Kesabaran ada batasnya, dan menunggu perhatian yang tidak datang hanya memperpanjang luka. Jika setiap cerita diabaikan, jangan terus memaksakan diri. Yang penting bukan seberapa lama bertahan, tapi seberapa bijak kamu menjaga hati sendiri. Mengabaikan tanda-tanda ini hanya membuatmu terluka lebih lama. Belajar melihat dan menerima bahwa ketidakpedulian itu nyata adalah langkah pemulihan. Kamu tidak salah, dan bukan berarti kurang berarti. Yang salah adalah orang yang memilih acuh terhadap perasaanmu. Percayalah, mendengarkan adalah fondasi cinta yang nyata. Jika itu hilang, hubungan tidak akan bertahan lama. Dan kamu berhak memilih melangkah pergi atau memberi ruang untuk dirimu sendiri.
Mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada menunggu cinta yang acuh. 6. Mudah tersinggung atau cepat marah. Di awal hubungan, suasana hati pasangan biasanya stabil. Kamu bisa bercanda, bertanya, atau memberi masukan tanpa rasa takut. Tawa dan senyum lebih sering hadir daripada kemarahan. Kamu merasa aman, nyaman, dan diterima apa adanya. Namun perlahan, tanda-tanda perubahan muncul. Dia mulai mudah tersinggung atas hal-hal kecil. Komentar ringanmu sering memicu ekspresi marah yang berlebihan. Kamu mulai merasa harus berhati-hati setiap bicara. Kamu tidak bisa lagi sekadar bercanda atau bercakap ringan. Setiap kata diukur, takut menyinggung atau memicu pertengkaran. Apa yang dulu normal kini terasa penuh risiko. Dan ketegangan itu membuatmu selalu waspada. Mereka mudah tersinggung karena hatinya mulai menjauh. Perasaan bosan atau tidak puas sering disalurkan lewat kemarahan. Kamu jadi sasaran emosi yang tidak terkendali. Meski kamu tidak melakukan kesalahan yang nyata, setiap pertengkaran kecil terasa seperti ledakan besar. Kamu merasa dihukum atas hal-hal sepele. Sedikit kesalahan atau komentar biasa cukup membuat mereka marah. Dan setiap ledakan itu meninggalkan rasa sakit emosional. Kamu mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah kamu terlalu sensitif, salah bicara, atau tidak cukup baik? Pertanyaan itu menghantui pikiranmu setiap malam, membuatmu lelah secara emosional. Hubungan yang dulu hangat kini dipenuhi ketegangan. Kamu takut mengungkapkan perasaan atau kebutuhan sendiri. Karena setiap percakapan bisa berubah menjadi pertengkaran. Dan hatimu mulai merasa tidak aman di dekatnya sendiri. Mudah tersinggung atau cepat marah adalah tanda ketidakpuasan. Mereka tidak lagi menikmati kebersamaan dan mulai mencari kesalahan. Kamu menjadi tempat mereka menumpahkan frustasi, bukan pasangan yang dicintai dan dihargai. Kamu belajar satu hal penting, emosi yang tidak stabil adalah peringatan. Cinta yang sehat tidak membuatmu selalu merasa takut bicara. Jika pasangan sering marah tanpa alasan jelas, itu sinyal hati yang mulai menjauh dan kehilangan empati. Kamu mencoba tetap sabar dan menenangkan diri, berusaha memahami perasaan mereka dan mencari kompromi. Namun usaha itu sering tidak dihargai, dan kemarahan itu kembali muncul tanpa sebab yang jelas. Setiap ledakan marah meninggalkan luka kecil di hatimu. Luka itu menumpuk, membuatmu merasa tidak aman dan tertekan. Kamu ingin mencintai, tapi takut tersakiti lagi. Dan ketakutan itu menggerogoti kebahagiaan yang seharusnya ada. Kamu mulai memberi perhatian pada dirimu sendiri. Belajar menjaga jarak emosional agar tidak terseret dalam kemarahan mereka. Mencintai diri sendiri lebih penting daripada menanggung luka yang terus-menerus. Dan perlahan, kamu menyadari bahwa rasa sakit ini menajarkan ketegaran. Kamu mungkin merasa sedih, kecewa, atau marah pada diri sendiri. Itu wajar, karena hidup dengan pasangan yang mudah tersinggung melelahkan. Tapi menerima kenyataan adalah langkah awal pemulihan. Kamu tidak salah. Yang salah adalah orang yang membiarkan kemarahan menguasai hatinya. Setiap ledakan marah mengingatkan bahwa cinta harus saling menghargai. Jika hanya satu pihak yang selalu menahan emosi, hubungan akan rapuh. Kamu berhak mendapatkan cinta yang tenang, aman, dan saling menghargai. Bukan cinta yang membuatmu selalu merasa takut dan tertekan. Renungan untukmu di poin 6 ini. Ketika pasangan mudah tersinggung atau cepat marah, itu tanda hati yang mulai menjauh. Kamu berhak dicintai dengan kesabaran, empati, dan komunikasi yang sehat. Belajar menerima kenyataan ini bukan berarti menyerah pada cinta, tapi melindungi dirimu dari luka yang lebih dalam. Kesabaran ada batasnya, dan menahan diri pada pasangan yang mudah marah hanya memperpanjang luka. Jika setiap percakapan bisa berubah menjadi pertengkaran, jangan terus memaksakan diri. Yang penting bukan seberapa lama bertahan, tapi seberapa bijak kamu menjaga hati sendiri. Menabaikan tanda-tanda ini hanya membuatmu terluka lebih lama. Percayalah, ketenangan dan empati adalah fondasi cinta yang nyata. Jika itu hilang, hubungan tidak akan bertahan lama, dan kamu berhak memilih melangkah pergi atau memberi ruang untuk dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada menunggu cinta yang meledak-ledak.
7. Kurang inisiatif menjaga hubungan. Di awal hubungan, biasanya kedua pihak sama-sama berusaha, ada inisiatif untuk membuat kencan, merencanakan kejutan, atau sekadar menanyakan kabar. Kamu merasa diperhatikan, dicintai, dan dihargai setiap hari. Setiap usaha kecil terasa hangat, memperkuat ikatan yang ada. Namun perlahan, tanda-tanda mulai terlihat. Pasanganmu tidak lagi mengambil langkah untuk menjaga hubungan. Kamu selalu menjadi pihak yang memulai komunikasi atau rencana, dan semua usaha itu mulai terasa berat karena tidak seimbang. Kamu mencoba memberi sinyal, berharap dia juga menunjukkan inisiatif, tapi dia tetap pasif, menunggu kamu selalu mengambil langkah pertama. Kencan yang dulu menyenangkan kini jarang direncanakan. Percakapan yang dulu hangat kini terasa datar, tanpa usaha untuk memperbaiki. Ketika inisiatif hanya datang dari satu pihak, hubungan mulai rapuh. Kamu merasa lelah karena selalu harus memelihara ikatan sendirian. Setiap usaha yang dilakukan kadang tidak dihargai atau diabaikan, dan hati mulai merasa tidak dihargai, bahkan tersisih. Kamu mulai mempertanyakan cinta yang dia miliki. Apakah dia benar-benar peduli, atau hanya ada karena kebiasaan? Setiap tanda ketidakpedulian membuatmu merasa sendiri dalam hubungan. Kamu bertanya-tanya apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan. Kurangnya inisiatif bisa muncul karena bosan, tidak peduli, atau lelah. Tapi bagi yang masih mencintai, usaha sekecil apapun akan tetap dilakukan. Ketika tidak ada usaha, itu bukan sekadar tanda lelah. Itu tanda hati yang mulai menjauh dan kehilangan motivasi untuk bertahan. Kamu mencoba memberi pengertian dan kesempatan, berharap dia akan bangkit, mulai ikut serta merawat hubungan. Namun, ketika semua usahamu tetap diabaikan, rasa sakit itu menumpuk. Setiap hari menjadi pengingat bahwa cinta harus saling dijaga, bukan sepihak. Kamu merasa tidak lagi diprioritaskan. Perasaanmu mulai terluka karena selalu berjuang sendiri. Cinta bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga melalui perhatian dan tindakan nyata. Dan tanpa itu, hubungan perlahan kehilangan makna. Kamu belajar satu hal penting, cinta butuh keseimbangan. Jika hanya satu pihak yang berusaha, hubungan akan terasa berat dan tidak sehat. Setiap pengabaian adalah pelajaran bahwa kamu berhak dicintai dan dihargai, bukan sekadar menjadi pihak yang selalu memelihara ikatan sendirian. Kamu mulai memberi perhatian pada diri sendiri, belajar bahwa menjaga kebahagiaanmu lebih penting daripada menunggu inisiatif yang tidak datang. Mencintai diri sendiri adalah fondasi sebelum mencintai orang lain sepenuh hati. Dan perlahan, kamu menyadari bahwa luka ini mengajarkan ketegaran dan kebijaksanaan. Kamu mungkin merasa kecewa atau marah pada diri sendiri. Itu wajar, karena selalu berusaha sendiri melelahkan. Tapi menerima kenyataan adalah langkah awal pemulihan. Kamu tidak salah. Yang salah adalah orang yang memilih pasif saat cinta butuh perhatian. Setiap kurangnya inisiatif adalah peringatan untuk melihat realita. Hubungan sehat dibangun dari usaha kedua pihak, bukan sepihak. Kamu berhak mendapatkan cinta yang aktif dan penuh perhatian. Bukan cinta yang hadir tapi hanya menunggu tanpa memberi kembali. Renungan untukmu di poin 7 ini. Ketika pasangan kurang inisiatif menjaga hubungan, itu tanda hati yang mulai menjauh. Kamu berhak dicintai dengan tindakan nyata, bukan sekadar kehadiran fisik. Belajar menerima kenyataan ini bukan berarti menyerah pada cinta, tapi melindungi dirimu dari luka yang lebih dalam. Kesabaran ada batasnya, dan menunggu pasangan yang pasif hanya memperpanjang luka. Jika setiap usaha datang dari satu pihak saja, jangan terus memaksakan diri. Yang penting bukan seberapa lama bertahan, tapi seberapa bijak kamu menjaga hati sendiri. Mengabaikan tanda-tanda ini hanya membuatmu terluka lebih lama. Belajar melihat dan menerima bahwa kurangnya inisiatif adalah sinyal hati yang menjauh adalah langkah pemulihan. Kamu tidak salah, dan bukan berarti kurang berarti. Yang salah adalah orang yang memilih pasif ketika cinta seharusnya saling dijaga. Percayalah, cinta yang nyata hadir melalui usaha kedua pihak. Jika itu hilang, hubungan tidak akan bertahan lama. Dan kamu berhak memilih melangkah pergi atau memberi ruang untuk dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada menunggu cinta yang pasif.
8. Lebih sering memilih teman atau hobi daripada kamu. Di awal hubungan, pasangan biasanya menyempatkan waktu untukmu. Kamu merasa diperhatikan, dihargai, dan menjadi prioritas. Momen-momen kecil bersama terasa istimewa dan hangat. Segala aktivitas dilakukan bersama, baik sekadar bercanda atau berbagi cerita. Namun perlahan, kebiasaan itu berubah. Dia mulai lebih sering memilih teman atau hobi daripada menghabiskan waktu denganmu. Kamu menunggu, berharap bisa bertemu, tapi dia asyik dengan kegiatan yang membuatmu merasa tersisih. Kamu mencoba mengerti, berpikir mungkin dia sibuk atau butuh waktu untuk diri sendiri. Awalnya wajar, karena setiap orang butuh ruang pribadi. Tapi ketika pola ini terus berulang, rasa sakit perlahan muncul. Kamu merasa tidak lagi menjadi bagian penting dalam hidupnya. Setiap momen yang seharusnya kalian nikmati bersama kini tergantikan oleh prioritas lain. Kamu tidak lagi mendapatkan perhatian penuh. Dan cerita yang ingin kamu bagi tidak lagi didengar dengan hangat. Hobi atau teman lebih menarik perhatiannya daripada dirimu. Rasa kecewa mulai menumpuk. Kamu bertanya-tanya apakah masih dicintai atau sekadar ditemani saat senggang. Setiap kali dia memilih kesenangan lain daripada bersamamu, hati mulai merasa terabaikan dan tidak dihargai. Ketika hubungan menjadi satu arah, beban emosional terasa berat. Kamu selalu menunggu dan berharap, tapi perhatian jarang datang. Cinta yang dulu hangat kini terasa dingin, dan kesepian hadir di tengah keramaian yang seharusnya bahagia. Kamu mencoba berbicara, berharap dia mengerti perasaanmu, tapi jawaban sering datang, seolah tidak ada urgensi untuk berubah. Setiap penolakan atau ketidakhadiran membuatmu semakin rapuh, dan hati mulai mempertanyakan apakah hubungan ini masih bermakna. Rasa tersisih ini mengajari satu hal penting, cinta harus saling memberi. Jika salah satu pihak terus memilih aktivitas lain daripada pasangan, itu tanda hati mulai menjauh. Usaha untuk hadir dan peduli adalah fondasi hubungan yang sehat. Tanpa itu, kedekatan emosional perlahan memudar. Kamu belajar bahwa kehadiran adalah bentuk cinta yang nyata. Hanya ada satu cara untuk membangun hubungan yang kuat, saling memprioritaskan. Jika pasangan lebih memilih teman atau hobi, bukan karena kewajiban atau tanggung jawab, itu sinyal bahwa perhatiannya mulai mengalihkan diri dari hubungan. Kamu mulai memberi perhatian pada dirimu sendiri, belajar menikmati waktu sendiri dan melakukan hal-hal yang membahagiakan hatimu. Mencintai diri sendiri lebih penting daripada menunggu kehadiran yang tidak pasti. Dan perlahan, kamu menyadari bahwa luka ini mengajarkan ketegaran dan kesadaran. Kamu mungkin merasa sedih, kecewa, atau marah pada keadaan ini. Itu wajar. Tapi menerima kenyataan adalah langkah awal untuk pemulihan. Kamu tidak salah. Yang salah adalah orang yang memilih kegiatan lain daripada kehadiranmu. Setiap prioritas yang dialihkan mengingatkan bahwa cinta membutuhkan usaha nyata. Jika pasangan tidak hadir secara emosional, hubungan tidak akan bertahan lama. Dan kamu berhak memilih melangkah pergi atau memberi ruang untuk dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada menunggu cinta yang terus mengabaikanmu. Renungan untukmu di poin 8 ini. Ketika pasangan lebih sering memilih teman atau hobi daripada kamu, itu tanda hati yang mulai menjauh. Kamu berhak dicintai dengan perhatian penuh, bukan hanya ditemani ketika senggang. Belajar menerima kenyataan ini bukan berarti menyerah pada cinta, tapi melindungi dirimu dari luka yang lebih dalam. Kesabaran ada batasnya, dan menunggu pasangan yang lebih memilih aktivitas lain hanya memperpanjang luka. Jika perhatian datang dari satu pihak saja, jangan terus memaksakan diri. Yang penting bukan seberapa lama bertahan, tapi seberapa bijak kamu menjaga hati sendiri. Mengabaikan tanda-tanda ini hanya membuatmu terluka lebih lama. Belajar melihat dan menerima bahwa perhatian yang dialihkan adalah sinyal hati yang menjauh adalah langkah pemulihan. Kamu tidak salah, dan bukan berarti kurang berarti. Yang salah adalah orang yang memilih kegiatan lain daripada mencintaimu. Percayalah, cinta yang nyata hadir melalui kehadiran dan prioritas. Jika itu hilang, hubungan tidak akan bertahan lama. Dan kamu berhak memilih melangkah pergi atau memberi ruang untuk dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada menunggu cinta yang selalu mengabaikanmu. 9.
tidak lagi merayakan momen penting bersama. Di awal hubungan, momen-momen penting selalu dirayakan bersama. Ulang tahun, hari jadi, atau pencapaian kecil selalu membuat hati hangat. Kamu merasa diperhatikan, dicintai, dan dihargai setiap waktu. Setiap perayaan menjadi bukti bahwa kamu spesial dan berarti. Namun perlahan, pola itu berubah. Pasanganmu mulai absen atau tidak terlalu peduli dengan momen-momen itu. Kamu menunggu ucapan atau perhatian, tapi yang datang hanyalah sikap biasa. Kejadian yang dulu dirayakan dengan hangat kini terasa sepi dan datar. Setiap ulang tahun atau hari spesial menjadi pengingat kesendirianmu. Kamu ingin dirayakan, dihargai, tapi dia lebih fokus pada hal lain. Perasaan terluka muncul perlahan, karena kehangatan yang dulu ada kini hilang. Dan kamu mulai mempertanyakan apakah kamu masih dianggap penting dalam hidupnya. Rasa kecewa dan sedih menumpuk tanpa disadari. Kamu ingin berbagi kebahagiaan, tapi pasangan tampak acuh. Perayaan yang seharusnya membahagiakan menjadi pengingat rasa tersisih. Hati mulai merasa kehilangan tempat nyaman yang dulu selalu ada. Kamu mencoba berbicara, berharap dia mulai peduli lagi. Tapi respons yang datang datar, seolah tidak ada urgensi untuk berubah. Setiap ketidakhadiran atau sikap acuh membuatmu merasa tidak dihargai. Dan rasa sedih itu perlahan mengikis kebahagiaan yang seharusnya ada. Ketika pasangan tidak merayakan momen penting, itu tanda jarak emosional. Dia tidak lagi hadir secara emosional, dan perhatian yang dulu ada mulai hilang. Kamu merasa selalu harus mengingatkan atau memaksa perhatian, padahal cinta yang sehat hadir tanpa harus diingatkan terus-menerus. Kamu mulai menyadari bahwa kehadiran dan perhatian adalah bentuk cinta yang nyata. Jika pasangan tidak mampu menunjukkan itu, hubungan mulai kehilangan makna. Usaha sepihak membuatmu lelah dan rapuh. Dan cinta yang seharusnya menyembuhkan justru terasa membebani. Setiap momen yang dilewatkan mengajarkan satu hal penting, bahwa hubungan yang sehat dibangun dari usaha kedua pihak. Jika salah satu tidak peduli, itu bukan sekadar kebetulan, tapi sinyal hati yang mulai menjauh dan kehilangan empati. Kamu belajar menghargai diri sendiri, bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada perhatian yang tidak pasti. Kamu mungkin merasa sedih, kecewa, atau marah pada keadaan ini. Itu wajar. Tapi menerima kenyataan adalah langkah awal pemulihan. Kamu tidak salah. Yang salah adalah orang yang mengabaikan momen yang seharusnya berharga. Hubungan sehat membutuhkan usaha dan perhatian kedua pihak. Kamu berhak dicintai dan dihargai tanpa harus selalu mengingatkan. Bukan hanya hadir fisik, tapi juga hadir secara emosional. Renungan untukmu di poin 9 ini. Ketika pasangan tidak lagi merayakan momen penting bersama, itu tanda hati yang mulai menjauh. Kamu berhak dicintai dengan perhatian dan empati, bukan sekadar kehadiran fisik. Belajar menerima kenyataan ini bukan berarti menyerah pada cinta, tapi melindungi dirimu dari luka yang lebih dalam. Kesabaran ada batasnya, dan menunggu pasangan yang acuh hanya memperpanjang luka. Jika perhatian datang dari satu pihak saja, jangan terus memaksakan diri. Yang penting bukan seberapa lama bertahan, tapi seberapa bijak kamu menjaga hati sendiri. Mengabaikan momen penting adalah sinyal hati yang tidak lagi peduli. Kamu tidak salah, dan bukan berarti kurang berarti. Yang salah adalah orang yang memilih mengabaikan kesempatan untuk menghargai dirimu. Belajar melepaskan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Percayalah, cinta yang nyata hadir melalui perhatian dan empati. Jika itu hilang, hubungan tidak akan bertahan lama. Dan kamu berhak memilih melangkah pergi atau memberi ruang untuk dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada menunggu cinta yang terus mengabaikanmu. 10. Kamu merasa sendiri meski sedang bersama dia. Di awal hubungan, kehadiran pasangan membuatmu merasa hangat dan aman. Kamu merasa diperhatikan, didengar, dan dicintai sepenuh hati. Setiap senyum, kata, atau sentuhan membuat hatimu nyaman. Rasa memiliki dan kedekatan emosional hadir alami setiap hari. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Kamu mulai merasakan jarak meski berada dalam satu ruang. Percakapan yang dulu hangat kini terasa hampa dan datar. Dan setiap momen bersama mulai menimbulkan rasa sepi di dalam hati.
Kamu mencoba membuka diri, ingin berbagi cerita dan perasaan, tapi tanggapan yang datang sering datar, acuh, atau hanya formalitas. Rasa ingin didengar dan dipahami perlahan pupus, dan setiap senyum atau sentuhan terasa kosong, tanpa makna. Momen yang seharusnya membahagiakan kini menjadi pengingat kesendirianmu. Kamu duduk bersamanya, tapi hatimu jauh terseret oleh rasa sepi. Kamu merasa berusaha sendiri untuk menghadirkan kehangatan, sementara dia tampak tidak peduli, meski hadir secara fisik. Kamu mulai mempertanyakan cinta yang dulu hangat. Apakah dia benar-benar peduli, atau hanya menunggu tanpa memberi kembali? Setiap sikap acuh atau jarak emosional membuatmu semakin rapuh, dan kesepian menjadi teman yang terus hadir di sampingmu. Kamu mencoba mencari kehangatan dari hal lain, hobi, teman, atau aktivitas lain menjadi pelarian sementara. Tapi rasa sepi selalu kembali ketika kalian berada dalam diam bersama, dan hatimu bertanya-tanya, apakah ini yang disebut cinta sejati? Kesendirian di tengah kebersamaan adalah sinyal yang tak boleh diabaikan, bahwa hubungan tidak lagi memberikan rasa aman dan diterima. Cinta tidak hanya hadir secara fisik, tapi melalui kehadiran emosional. Tanpa itu, setiap momen terasa kosong, dan hati mulai terluka. Kamu belajar satu hal penting, kedekatan emosional adalah fondasi cinta. Jika itu hilang, kehadiran fisik saja tidak cukup untuk membuatmu merasa dicintai. Usaha sepihak untuk menghadirkan kehangatan melelahkan dan menyedihkan. Dan akhirnya kamu sadar, luka ini adalah cermin bahwa cinta harus saling dijaga. Kamu mulai memberi perhatian pada dirimu sendiri, belajar bahwa bahagia tidak bergantung pada orang yang absen secara emosional. Merawat hati dan membangun rasa aman dalam diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling nyata sebelum mencintai orang lain. Kamu mungkin merasa kecewa atau marah. Itu wajar. Selalu berusaha sendiri melelahkan dan membuat hati rapuh. Tapi menerima kenyataan adalah langkah pertama pemulihan. Kamu tidak salah. Yang salah adalah orang yang memilih hadir fisik tapi absen emosional. Setiap rasa sepi di tengah kebersamaan mengajarkan satu hal, bahwa cinta butuh keseimbangan dan kehadiran yang tulus. Jika pasangan tidak mampu hadir sepenuhnya, hubungan mulai kehilangan makna, dan kamu berhak memilih untuk menjaga dirimu sendiri terlebih dahulu. Kamu belajar melihat cinta dengan mata yang lebih bijak, bahwa kehangatan, perhatian, dan rasa aman harus hadir dari kedua pihak. Jika itu hilang, tidak ada alasan untuk terus memaksakan hati. Mencintai diri sendiri lebih penting daripada menunggu cinta yang acuh. Renungan untukmu di poin 10 ini. Ketika kamu merasa sendiri meski sedang bersama pasangan, itu tanda hati yang menjauh. Kamu berhak dicintai dengan perhatian dan kehangatan, bukan sekadar kehadiran fisik. Belajar menerima kenyataan ini bukan berarti menyerah pada cinta, tapi melindungi dirimu dari luka yang lebih dalam. Kesabaran ada batasnya, dan menunggu pasangan yang absen secara emosional hanya memperpanjang luka. Jika perhatian datang dari satu pihak saja, jangan terus memaksakan diri. Yang penting bukan seberapa lama bertahan, tapi seberapa bijak kamu menjaga hati sendiri. Mengabaikan rasa sepi di tengah kebersamaan hanya membuatmu terluka lebih lama. Kamu tidak salah, dan bukan berarti kurang berarti. Yang salah adalah orang yang memilih hadir fisik tapi absen emosional. Belajar melepaskan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Percayalah, cinta yang nyata hadir melalui kehadiran emosional dan perhatian tulus. Jika itu hilang, hubungan tidak akan bertahan lama, dan kamu berhak memilih melangkah pergi atau memberi ruang untuk dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada menunggu cinta yang tidak hadir sepenuhnya. Sekarang kamu sudah tahu 10 ciri pasangan yang mulai bosan. Ingat, kesadaran adalah langkah pertama untuk melindungi hati. Jika kamu melihat tanda-tanda ini, jangan menunggu terluka lebih dalam. Mulailah memprioritaskan dirimu dan kebahagiaanmu sendiri. Jika video ini membuka matamu, jangan lupa tinggalkan like dan komentar. Aku akan upload video setiap hari, jam 7 malam, khusus untuk menemanimu mencari kekuatan baru. Karena kamu pantas bahagia, dan aku akan selalu hadir setiap malam untuk mengingatkanmu akan hal itu.
Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik. Dan sampai ketemu di video besok.